Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 7 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-18 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hati dan pikiran kami agar mampu memahami firman-Mu yang akan kami dengar hari ini dan menjadikannya pegangan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan, bab 11, ayat 4b sampai dengan 15. Sekali peristiwa, dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedolah. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ." Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandangan-Mu? Mengapa Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-soralah bagi Allah,
tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Bersorak-soralah bagi Allah, kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Bersorak-soralah bagi Allah, kekuatan kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bersorak-soralah bagi Allah, kekuatan kita. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke5 buah roti
dan kedua ekor ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan bersikap on-off. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada bacaan pertama kita mendengarkan betapa seorang Musa pernah mengalami ketidakberdayaan dan memilih mati saja. Sulit dibayangkan seorang pemimpin luar biasa yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Yahudi menuju tanah terjanji pun mengalami ketidakberdayaan. Apalagi kita yang secara mentalitas mungkin tidak setangguh Musa, yang hidup di zaman yang sangat kompleks dan penuh tantangan ini. Tapi apakah itu cukup untuk menjadi suatu pembenaran, untuk menyerah, terus meratapi diri, dan berhenti melakukan sesuatu yang bermakna bagi sesama? Dalam bacaan Injil kita mengetahui bahwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus ingin menyingkir dan mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi ketika ia melihat orang banyak telah menanti dan ingin bertemu dengannya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keinginan mengasingkan diri sudah menjadi prioritas yang kesekian, bukan yang terpenting lagi. Ia bahkan dengan setia terus menemani mereka di tengah-tengah rasa lapar dan letih. Ia tidak tega melihat suasana itu. Dan dengan memohon kepada Bapa, ia memberi makan banyak orang. Allah hadir dengan kepekaannya kepada penderitaan manusia. Manusia mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung usai. Selain masalah ekonomi, manusia juga sedang resah dengan ragam jenis penyakit yang menyerangnya, keterpurukan dalam hidup, dan mulai mempertanyakan di manakah Tuhan di dalam penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, penderitaan bisa dimaknai secara berbeda jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang duniawi, mungkin akan mudah menyalahkan Tuhan, mempertanyakan keberadaannya, dan berakhir dengan keputusasaan. Lalu bagaimana penderitaan dari kacamata iman? Mari kita refleksikan ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita mendengarkan kehendak-Nya dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya, seperti Mazmur hari ini? Jika kita selalu melibatkan Allah dalam segala situasi, khususnya dalam penderitaan, maka akan ada kekuatan dan pengharapan. Karena penderitaan adalah proses kehidupan, bukan akhir. Dan hidup
selayaknya terus berbuah dan bermakna bagi sesama, termasuk ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Seperti kisah seorang teman yang sedang mengalami keterpurukan dalam usahanya, suaminya mengalami stroke, dan anaknya juga sakit. Satu-satunya yang menguatkan dia adalah ayahnya. Tetapi kemudian sang ayah meninggal, sehingga dia tidak ada tempat lagi untuk berbagi. Dan tidak lama kemudian sang suami juga dipanggil Tuhan. Disusul sang anak. Dalam jangka waktu yang tidak lama, dia kehilangan 3 orang yang dikasihinya. Dan dalam kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya ini, dia pun divonis kanker. Tetapi dalam keterpurukan, dia tetap berusaha untuk setia melayani, melakukan apapun yang dapat ia lakukan yang bermanfaat untuk orang lain. Meskipun tidak mudah menjalaninya, tetapi dia terus berpengharapan kepada Tuhan dan percaya bahwa rencananya baik adanya. Memang jawaban Tuhan tidak serta-merta, perlu waktu, proses, seturut kehendaknya. Tetapi dengan ketekunan dan kesetiaan, teman saya ini menjalani hari-harinya. Dan perlahan tapi pasti, Tuhan memulihkan penyakitnya dan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Allah bukan sedang memainkan sebuah sandiwara dan menjadikan manusia mengambil peran di tengah dunia ini. Tetapi Allah memiliki kehendak baik atas dunia ciptaannya. Maka kita jangan mainkan saklar lampu on-off, yang kadang on tapi off-nya kelamaan. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, namun kitalah yang kadang menempatkan Ia seperti saklar lampu. Kita off-kan kalau tidak butuh, dan kita on-kan saat kita butuh pertolongan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi kamilah yang tidak melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu menyertakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, dan terus melakukan hal yang bermakna bagi sesama kami dalam situasi apapun. Karena kami percaya bahwa rencana-Mu adalah baik adanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.